Oke guys, ketemu lagi di channel gue. Channel gue ini ngebahas mengenai film-film yang lagi gue tonton. Tapi pembahasannya tidak mengandung namanya spoiler dari film yang gue tonton. Cuman garis besarnya aja film yang gue tonton. Nah, gue baru-baru ini lagi ngikutin serial film, serial superhero, ya kan, serial superhero, di mana serial superhero itu berasal dari salah satu perusahaan komik terbesar di Amerika, yaitu DC Comics. Yang gua lagi ngikutin serial ini adalah The Flash. Nah, The Flash itu salah satu superhero yang ada di Justice League. Ada Superman, Batman, The Flash, Cyborg, dan Wonder Woman dan Aquaman. Nah, tapi gua lagi ngikutin itu adalah serial The Flash. Nah, The Flash itu pertama kali muncul itu di tahun 2014. Tapi gue baru mengikuti serial The Flash ini baru-baru ini. Dari season 1 sampai season 8. Nanti akan ada lagi kelanjutannya di season 9, di mana season 9 itu adalah season terakhir dari serial The Flash ini. Gue ikutin film serial The Flash ini, dan pertama sih gue pertama kali gue nonton film The Flash ini agak ngebingungin gitu kan. Ngebingungin karena film ini menceritakan masa lalu, bisa masa depan, bisa gitu kan. Teman gue aja ngikutin film serial The Flash ini bingung banget gitu kan. Gue nggak ngerti, bisa dikatakan ceritanya absurd gitu kan. Tapi gue berusaha nonton nih, gue penasaran sama film The Flash ini, ya kan. Dimana di season 1 gue tonton sama seperti biasa lah ya, menceritakan bagaimana si tokoh utama yaitu Barry Allen yang akan menjadi Flash itu mendapatkan pertama kali kekuatannya dari mana. Awalnya dia adalah manusia biasa, ya kan. Dia di situ diceritakan bahwa Barry Allen waktu masih kecil itu mendapatkan masa yang sangat buruk atau kelam banget saat masa kecilnya. Karena di masa kecilnya itu dia melihat dengan mata kepalanya sendiri ibunya dibunuh oleh salah satu sosok yang hanya bisa nggak bisa dilihat oleh mata, bisa dilihat oleh mata tapi tidak terlihat oleh wujudnya. Barry Allen tuh melihat cuman dengan mata merah, terus ada cuman sinaran merah dan putih gitu kan. Di situ Barry juga teriak mah gitu kan. Terus si mamanya juga bilang udah pergi Barry, pergi aja Barry. Akhirnya setelah kejadian itu bapaknya ditangkap karena dituduh membunuh istrinya sendiri. Nah, bapaknya Barry Allen itu salah satu profesor atau dokter ternama di Central City. Akhirnya ditangkap dengan tuduhan yang tidak pernah dilakukan oleh bapaknya. Dan Barry Allen menyelidiki kasus bapaknya dan ingin menemukan siapa pembunuh dari ibunya sendiri, memberikan keadilan buat bapaknya sehingga bapaknya bisa bebas dari tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, Barry Allen diasuh atau diangkat anak oleh salah satu detektif kepolisian CCPD dari Central City, namanya detektif Joe West. Nah, dibesarkan bersama dengan anaknya Iris, membesarkan Barry Allen, dan Barry Allen besar bekerja di salah satu kepolisian itu di CCPD, tapi bukan detektif tapi menjadi ilmuwan CSI, yaitu membantu kasus-kasus kepolisian seperti pembunuhan ataupun kasus-kasus terberat di dalam CCPD tersebut. Nah, Barry Allen itu membantu di laboratoriumnya. Dan suatu ketika pada saat Barry Allen itu sedang memecahkan sebuah kasus, dia mengalami namanya kecelakaan, yaitu ada salah satu perusahaan laboratorium terbesar itu namanya Starlab yang dipimpin oleh Harrison Wells. Itu meledaknya karena Harrison Wells itu seorang ilmuwan yang sangat IQ-nya tinggi. Dia menciptakan sebuah alat, dan dia percaya bahwa ciptaan alatnya itu dapat memberikan manusia yang lebih baik. Tapi pada saat dia ingin launching ciptaannya dia, akhirnya mendapatkan kecelakaan, meledak semua, dan keluarlah bias yang Central City itu kena semua. Nah, salah satunya Barry Allen karena kecelakaan itu kesambar petir. Mungkin teman-teman yang pencipta superhero ini The Flash tahu kesambar petir. Akhirnya Barry Allen itu pas saat kejadian itu mengalami sebuah koma yang cukup panjang. Gue lupa 3 bulan atau 3 minggu, ya kan. Dia tidak bisa sembuh. Akhirnya Barry Allen sembuh itu dibawa oleh Harrison Wells di labnya dia, yaitu Starlab.
bersama dengan dua karyawannya, dua orang kepercayaannya, yaitu salah satunya namanya Cisco. Dia ahli dalam komputerisasi, dan Caitlin itu lebih ke spesialis kedokteran. Akhirnya disembuhkanlah Barry Allen dengan Harrison Wells, dan dibantu oleh dua rekannya itu. Barry Allen akhirnya sadar, tapi herannya dia tidak merasakan hal yang seperti apa, dan keadaan sehat segala macam. Tapi Harrison Wells, kamu di sini dulu, gitu kan, kamu di sini aja dulu sampai benar-benar ini kan, karena kita riset. Tapi Barry Allen merasa dirinya sehat, dia berkeras kepala untuk pulang. Akhirnya dia pulang ke rumah Joe West. Si Joe West dan Iris heran nih, kaget melihat keadaan Barry Allen yang koma begitu panjang. Dia kaget nih, loh kok lu koma tapi lu pulang-pulang dengan keadaan sehat walafiat, tidak seperti terjadi hal-hal orang yang kesambar petir pada umumnya. Lu koma lu cukup panjang tapi dengan keadaan sehat. Akhirnya singkat cerita, Barry Allen merasa dirinya tuh kok aneh nih, gitu kan. Akhirnya dia merasa dia mempunyai kekuatan yang aneh dalam dirinya. Akhirnya dia balik lagi ke Star Lab, minta tolong bantuan Harrison Wells dan dua rekannya Cisco dan si Caitlin. Akhirnya si Harrison Wells dan dua rekannya itu, Cisco dan Caitlin, membantu atau mementoringnya si Barry Allen untuk menguasai atau mengendalikan kekuatan yang dia miliki setelah kejadian tersebut, ya kan. Nah, tapi dengan efek biasnya itu, efek bias dari kecelakaan itu, tidak hanya Barry Allen yang mendapatkan kekuatan itu, tapi banyak sekali manusia-manusia di luar sana yang kena dampak efeknya itu. Tapi pemikirannya tidak banyak seperti Barry Allen yang membantu atau menolong orang lain, tapi kebanyakan digunakan buat kejahatan. Nah, orang yang kena efek itu disebut namanya metahuman. Metahuman karena dia mempunyai kekuatan super. Akhirnya dia melakukan hal kejahatan seperti merampok bank atau membunuh atau segala macam, karena dia merasa punya kekuatan lebih dari orang-orang yang di luar sana. Nah, setelah kejadian itu muncullah musuh-musuh dari The Flash, ya. Karena awal season 1 itu akhirnya dengan dia nah kan si Barry Allen tetap nih mencari pembunuh dari bapaknya. Nah, akhirnya dia menemukan siapa pembunuh ibunya itu, siapa sih makhluknya itu, siapa sih sosoknya itu sebenarnya. Akhirnya kebongkar juga siapakah itu. Nah, teman-teman harus nonton tuh filmnya tuh, siapa, karena penuh dengan teka-teki, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan ya pokoknya itulah ketidakkepercayaan. Di situ mulai drama-dramanya muncul. Nah, muncul tuh penjahat yang pertama, musuh pertama, namanya Reserve Flash. Dia juga mempunyai kekuatan seperti yang dimiliki oleh The Flash, dan dia mempunyai kecepatan itu nomor 1 di universe. Nah, Reverse Flash itu bedanya kostumnya, satu kuning, satu merah, ya kan. Nah, tapi si Reverse Flash itu tidak hanya mempunyai kekuatan super doang nih yang dimiliki oleh dia nih sama seperti The Flash, tapi dia mempunyai kelebihan, yaitu dia seseorang yang mempunyai IQ besar, dia seorang jenius, ya kan. Jadi tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi dia juga mengandalkan kelicikannya dia untuk mengalahkan The Flash. Kenapa dia ingin mengalahkan The Flash? Karena dia ingin menjadi yang nomor 1 di kalangan golongan speedster, yaitu pelari tercepat. Dia ingin menjadi nomor 1. Dia nggak suka ada tandingan dia mau nomor 1, makanya dia ingin membunuh si The Flash itu sendiri. Tidak hanya Reverse Flash itu, dari season 2, season 3, season 4 sampai season 8 muncul tuh musuh-musuh terkuat The Flash. Seperti ada namanya Zoom. Zoom itu adalah musuh yang terkuat. Kenapa? Karena dia adalah musuh dari 2 generasi. Nah, kalau teman-teman nonton The Flash, ya kan, film ini akan ada namanya Bumi 1, Bumi 2, Bumi 3, dan Bumi 4. Karena The Flash itu mempunyai kemampuan untuk mengatur waktu, bisa ke masa depan, bisa ke masa lalu. Nah, Zoom itu adalah musuh, ada namanya The Flash masa lalu, namanya Gary, ya kan. Tapi kostumnya beda, dia kostum tentara, gitu kan. Nah,
mukanya itu mirip ayah dari si Barry Allen itu, ya kan. Nah, Zoom itu dua generasi nih, musuhnya si Gary itu dan juga musuhnya si Barry Allen, ya kan. Nah, bedanya, nah gini, kalau si Barry Allen itu dikendalikan kekuatan itu ada namanya Speed Force. Speed Force itu jadi kayak alam kekuatan yang diberikan oleh Barry Allen. Nah, dikendalikan oleh namanya Speed Force. Nah, tapi kalau di Zoom itu musuhnya si The Flash, dia tidak dikendalikan oleh si Speed Force, tapi dia bisa mengendalikan kecepatan dan bisa mengendalikan waktu. Itu keren banget. Itu musuh, menurut gue sih musuh yang paling episode itu sih yang paling sangat membingungkan. Oh, ternyata ini loh gitu. Nah, teman-teman harus nonton nih. Terus kedua itu muncul lagi musuh yang namanya Savitar. Ya, Savitar itu juga salah satu golongan speedster juga, tapi dia mengaku bahwa dia adalah The Flash masa depan dengan outfitnya itu melebihi The Flash dari speednya segala macem, ya kan. Dia punya misi sama, ingin membunuh The Flash karena dia ingin menjadi nomor 1 yang terbaik juga, ya kan. Tapi itu film di season keberapa gue lupa. Itu filmnya keren banget, caranya si Barry Allen atau The Flash mengalahkan Savitar gimana gitu kan, saat pertarungannya gimana, ya kan. Di situ ya, di dalam episode itu juga bagaimana caranya dia. Nah, di situ Barry Allen berusaha mengubah masa depan, ya kan. Tapi di situ itu masa depan tidak bisa dirubah gitu kan. Dia caranya gimana supaya masa depan itu tidak terjadi nih. Dia bagaimana caranya, tapi masa depan itu tidak bisa diubah kan, akan kejadian juga. Akhirnya kejadian di film itu untuk masa depan yang dia melihat di masa depannya dia. Pokoknya keren banget waktu episode yang Savitar itu, keren banget, ya kan. Nah, nanti ada lagi muncul namanya penjahatnya si The Flash itu, ada namanya Godspeed. Dia juga mempunyai kekuatan speedster, ya kan. Tokohnya penjahat itu adalah dia pernah menjadi teman dari si Barry Allen juga di kepolisian, tapi akhirnya dia jahat juga. Dia mempunyai kekuatan Godspeed. Nah, di film The Flash ini akan muncul superhero nih, mungkin teman-teman tahu, Plastic Man. Nah, di film The Flash itu akan muncul namanya tokoh superhero namanya Plastic Man, sama kekuatannya, sama seperti di film animasinya nih, Plastic Man. Nah, di The Flash itu akan muncul Plastic Man, keren banget. Terus muncul lagi tuh musuh-musuhnya, ada yang bisa mengendalikan dunia cermin, Master Mirror namanya, ada namanya Abracadabra, dia adalah bisa sulap, ya kan. Nah, yang paling keren itu ada namanya musuh Gorilla Grodd kalau nggak salah, gue lupa. Nah, dia mempunyai kekuatan itu telepati, bisa mengendalikan pikiran manusia, ya kan. Mengendalikan pikiran manusia menjadi kepentingan dirinya sendiri. Gorilla Grodd dia pinter banget, dia gorilla, pikirnya. Pokoknya banyak deh, ada namanya Shark King segala macem. Pokoknya keren banget ini film. Tapi yang gue suka dari film ini adalah dramanya sih. Jadi ada satu sisi dia kan moralnya kita di film The Flash itu. Ada yang namanya keegoisan pasti ada, ya kan. Terus ada namanya juga poin kedua itu ada namanya kecemburuan, ya kan, atau ambisius ingin menjadi nomor 1. Kalau kita mempunyai ambisius sangat berat, segala hal apapun dilakukan, ya kan. Mau itu pokoknya gimana caranya gue bisa nomor 1. Itu akan terjadi dengan musuh-musuhnya The Flash. Kali ingin menjadi nomor 1, menjadi speedster nomor 1, ya kan. Bagaimana caranya gue bisa gitu loh. Mau entah itu mau ngebunuh The Flash atau menyakiti orang yang sayang oleh The Flash, pokoknya gimana caranya gue bisa nomor 1. Ketiga itu ada namanya, di situ diajarkan kekecewaan, ya kan, dimana dia dihianati. Gue udah percaya sama orang itu, udah jadi mentor gue, tapi tiba-tiba dia disakitin. Ada namanya di situ ada. Keempat ada namanya diajarkan mengenai kepercayaan diri, kemampuan kita sendiri. Kita percaya nih bahwa kita bisa menyelesaikan hal-hal yang berat di dalam kehidupan kita, dan gue harus percaya nih sama kemampuan gue bisa, maka itu bisa. Kelima itu diajarkan mengenai kepercayaan akan kemampuan di salah satu tim. Misalnya kita punya tim nih, kita harus percaya nih sama kemampuan tim kita yang membantu kita nih, gitu kan.
Karena kalau kita tidak percaya sama tim kita, susah. Nah di situ di film The Flash ini diajarkan mengenai kepercayaan kepada sebuah tim. Karena itu diajarkan mengenai kekeluargaan di dalam sebuah tim. Jadi di dalam tim itu, di dalam tim Flash itu tidak ada namanya leader atau pemimpin. Ada kan, leader masih ada, pasti akan ada yang mengatur semua. Tapi di situ tuh kalau pasti akan ada konflik ya satu dengan yang lain. Tapi bagaimana caranya menyelesaikan konflik tersebut dengan ngobrol empat mata, terus menjalin kebersamaan mengenai kayak intinya kekeluargaan itu saling menjaga atau saling menopang atau saling membackup satu dengan yang lain. Di situ keren banget sih film The Flash ini. Teman-teman harus nonton nih film The Flash ini. Nah nanti akan ada nih season ke-9 nih, yaitu season terakhir, final season dari serial The Flash. Di tahun ini juga baru 2023 baru banget. Itu udah ada episode pertamanya dan teman-teman harus nonton. Gue udah nonton season 9-nya, itu keren banget. Pasti akan ngebingungin lagi dan muncul musuh The Flash yang paling kuat. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa gue ceritakan atau apa yang merangkum dari cerita film serial The Flash yang baru gue tonton ini ya, yang lagi gue tonton. Itu keren banget sih. Bagi teman-teman yang belum nonton The Flash, lo nonton deh, lo gak bakal nyesel. Lo keren, tapi lo harus ngikutin banget ya alur ceritanya dari season 1 sampai season 8. Pasti akan agak bingung, tapi kalau lo ngikutin dengan benar, lo bakal gak mungkin bingung. Ini film keren banget. Oke, mungkin itu aja konten gue kali ini. Sampai ketemu di pembahasan film yang lagi gue tonton. Oke, itu gue aja. Salam movie.